Perkenalkan, nama saya Syama Alin Jufar Pribadi, nomor induk mahasiswa 2174 2010 15 dari kelas A121 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mata kuliah Sosiologi Hukum, dosen pengampu Ibu Noviana Hewakelum, SHMH. Saya akan membawakan materi tentang hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Yang pertama, pengertian hukum. Ditinjau dari segi etimologi, hukum berasal dari bahasa Arab yang berbentuk mufrad atau tunggal. Kata jamaknya adalah alkas. Diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Hukum juga dinamakan rej, yang berasal dari kata rejtum, diambil dari bahasa Latin yang berarti pimpinan atau tuntunan atau pemerintahan. Beberapa pendapat tentang definisi hukum diantara lain yang pertama dari Prof. Dr. P. Bors. Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan untuk mendapatkan tata atau keadilan. Yang kedua, menurut Prof. D. Irfan Khan, dalam buku karangannya yang terkenal yaitu It Landing Toward the Rage Sweet Snap, mendefinisikan hukum ada keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Dan yang kedua, pengertian kontrol sosial. Secara umum, pengadilan sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh kelompok atau orang masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat. Dalam sistem pemerintahan, pengadilan sosial diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparatnya. Pengertian pengadilan sosial tersebut mencakup segala proses yang direncanakan atau tidak serta bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat mematuhi kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Yang ketiga, hukum sebagai kontrol sosial. Yang pertama, hukum sebagai social control. Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengadilan sosial. Alat lain masih ada sebab masih saja diakui keberadaan pranata sosial lainnya, misalnya keyakinan atau kesusilaan. Masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketertiban terwujud. Pengadilan sosial terjadi apabila suatu kelompok menentukan tingkah laku kelompok lain, atau apabila sekelompok mengendalikan anggotanya, atau kalau pribadi-pribadi mempengaruhi tingkah laku pihak lain. Dengan demikian, pengendalian sosial terjadi dalam 3 taraf, yaitu yang pertama kelompok terhadap kelompok, yang kedua kelompok terhadap anggotanya, dan yang ketiga pribadi terhadap pribadi. Selanjutnya, hukum sebagai alat mengubah masyarakat. Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change atau pelapor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengadilan serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning. Dan yang terakhir, hukum sebagai sarana pengatur perilakuan. Sebagai social engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk menciptakan tujuan-tujuan tertentu, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Selain pengetahuan yang menetap tentang sifat hakikat hukum, juga perlu diketahui adalah batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana atau untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat.